Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa ja'alahu bi ahsani taqwim bil khalqi wal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi anis syarqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kepada semua makhluknya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Diberikan rezeki itu kepada semua hambanya. Insya Allah termasuk kita yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu akan ditambah. Jangan ingkari suatu saat ajab akan menerima kita atau menimpa kita. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat bahagia ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, menjauhkan apa yang dilarangnya dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik para keluarga, sahabat, pengikut termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan mendapat pertolongan di yaumil akhir, yaitu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada diri manusia itu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya jasmani, ruhani, dan akal. Ini kita miliki. Apa itu jasmani? Yang nampak, yang terlihat, yang kelihatan oleh mata kita. Kepala, tangan, telinga, gigi, lidah, badan, kaki, dan seterusnya. Itu yang nampak. Jasmani itu suatu saat akan mengalami sakit. Banyak saudara-saudara kita di rumah sakit pada hari ini menderita sakit. Sakit apapun itu tidak enak dirasakan oleh kita. Entah sakit gigi, entah sakit telinga, entah sakit mata, jantung, bahkan semua manusia itu pasti akan mengalami sakit yang tadi saya sebutkan. Kita berharap mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit. Walaupun sekarang
dan beberapa tahun yang lalu juga masih kita menjaga kesehatan COVID-19. Kita jaga, hati-hati. Namun demikian, kalau sudah Allah memanggil kita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, tidak daya dan upaya kita pasrah akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa. Nabi Muhammad saja wafat, para sahabat saja wafat, apalagi kita yang manusia biasa, yang bukan luar biasa, pasti dan yakin akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sakit tetap kita berobat kepada dokter atau kepada yang lainnya, asal jangan kepada yang luar aturan-aturan agama. Kalau kita sudah berobat kemudian kita mengatakan dokter menyehatkan kita, menyembuhkan kita, bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya syariat. Banyak orang yang di tempat tidurnya bertahun-tahun tidak meninggal. Tapi ada orang yang tidak sakit lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah takdir ilahi Rabbi. Kita harus menerima apa adanya. Oleh karena itu, selama kita masih hayat di kandung badan, kita benar-benar mencari bekal untuk akhirat nanti. Kadangkala orang yang berusia lanjut atau remaja putra-putri yang tidak akan berpikir bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak diterimanya. Salat tidak mau, puasa tidak mau, zakat tidak mau, dia kira hidup seterusnya. Padahal malaikat maut mengintai kita. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita akan kelak di yaumil akhir yang kekal di alam barzah dan kekal di akhirat nanti, surga atau neraka. Itu yang ada pada badan kita jasmani. Kemudian ruhani, ruh. Kalau disebut manusia, ruh dan jasad itu masih hidup, masih bisa melaksanakan kegiatan. Tetapi kalau sudah roh tidak ada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut jenazah atau jasad. Detak jantung kita tak henti-hentinya dari kita di dalam kandungan, di ruh, tiupan ruh sampai saat ini tidak henti-hentinya. Andai kata kita membayar berapa miliar, kalau usia kita sudah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, kita harus berpikir bahwa suatu saat kita gelap di alam barzah, gelap di alam kubur. Maka persiapkanlah ruhani kita itu. Rohani bisa punya penyakit nggak? Bisa. Sombong, merendahkan orang lain, dirinya hanya dia yang kaya, dirinya hanya dia yang ganteng, dirinya hanya dia yang cantik. Itu penyakit, takabur. Merasa orang lain tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kitalah, akulah. Seperti Fir'aun. Oleh karena itu kita jangan merasa sombong, apapun kaya raya kita, harta kita yang melimpah ruah, rumah kita yang meningkat, bertingkat berapa lantai, tanah kita yang banyak. Kalau dipanggil Allah Subhanahu wa taala tidak dibawa hanya 2 meter ukurannya. Oleh karena itu, ruh yang ada pada badan ini sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita obati dengan berzikir, mengingat akan Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Salat itu bekal kita di akhirat nanti. Yang terakhir itu tadi saya sudah katakan, akal manusia itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Apa itu? Bukan dari gantengnya, bukan dari jeleknya, pendeknya, gendutnya, tapi akalnya.
Kalau manusia sudah tidak berakal, maka dia hilang ingatannya. Oleh karena itu akal kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Kalau kita punya akal, itu kita tinggalkan. Kalau kita kelak nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita menjadi bersih dengan mengucap la ilaha illallah. Kita ucapkan itu ketika di akhir hayat kita, insyaallah Allah meridhai kita. Dan jangan curang hidup di dunia ini. Jangan maksiat berlebihan henti-hentinya. Kalau itu tidak digunakan akal kita, summa radadnahu asfala safilin, sungguh aku rendahkan derajatnya manusia, lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu, mari kita pergunakan akal kita, jasmani kita, rohani kita pelihara agar kelak di yaumil akhir kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruka innahu wal ghafurur rahim.